ekskresi natrium sehingga akan mengembalikan balance natrium ke arah normal. Tetapi peningkatan blood volume ini juga akan merangsang diduga dari hipotalamus, disirkulasi akan peningkatan suatu zat yang berupa natrium kalium ATPase inhibitor yang dalam perjalanannya akan meningkatkan kalsium intraseluler sehingga akan terjadi vasokonstriksi dan peningkatan resistensi vaskuler sistemik sehingga hipertensi yang terjadi pada akhirnya diperankan oleh karena resistensi vaskuler yang meningkat. Berdasarkan hipotesis dari Gitten dikatakan basic mekanismenya itu adalah ginjal akan meregulasi tekanan arterial dengan merubah ekskresi natrium dan air yang ada di ginjal sehingga akan mengontrol volume sirkulasi dan kardiak output. Saudara sekalian, pada titik equilibrium pressure ini menunjukkan titik di mana asupan natrium sama dengan ekskresi natrium dan tekanan darah dimulai dari titik ini. Apabila terjadi peningkatan tekanan darah, maka akan disertai dengan peningkatan ekskresi natrium sehingga balance natrium akan menjadi negatif dan ini akan memperbaiki kelebihan cairan pada tubuh dan kardiak output. Sebaliknya, apabila tekanan darah turun, maka akan terjadi sama antara ekskresi natrium lebih rendah justru daripada asupan natrium sehingga akan terjadi balance positif daripada natrium dan akan memperbaiki tensi ke arah titik equilibrium. Jadi sekalian, bagaimana autoregulasi ikut berperan dengan meningkatkan resistensi vaskular sistemik. Tadi telah dikatakan bahwa sejumlah kelainan akan ikut menunjang terjadinya gangguan natriuresis yang akan meningkatkan retensi garam dan air, meningkatkan volume darah, meningkatkan kardiak output, sehingga akan mempengaruhi autoregulasi untuk menormalkan peningkatan tekanan darah yang diperankan oleh peningkatan kardiak output. Tetapi autoregulasi ini dalam jangka panjang akan menimbulkan jejak struktural sehingga terjadi perubahan pada dinding pembuluh darah yang pada akhirnya menyebabkan resistensi vaskular sistemik meningkat dan hipertensi akan dipelihara dalam jangka panjang oleh karena peningkatan tekanan sistemik vaskular ini. Kurva fungsi ginjal pada individu salt sensitif dan salt resistant. Kita tahu dua subtype daripada pasien hipertensi yaitu salt sensitif dan salt resistant. Ini merupakan kurva normal sesuai dengan asupan natrium. Pada salt resistant hipertensi, apabila terjadi peningkatan asupan natrium, maka kurva akan bergeser ke kanan, akan tetapi masih paralel dengan kurva yang normal. Sebaliknya pada pasien dengan salt sensitif, maka dia akan berusaha untuk meningkatkan ekskresi daripada natrium dengan meningkatkan tekanan darah sehingga slope akan lebih mendatar. Bagaimana peran RA sistem dalam regulasi tekanan darah? Saudara sekalian, di sini tampak bahwa pada studi ini dengan infus angiotensin 2, maka angiotensin 2 akan meningkat. Apabila angiotensin 2 meningkat, maka reabsorpsi natrium pada tubuh proksimal akan meningkat juga, sehingga akan menurunkan pressure natriuresis sehingga ekskresi natrium akan menurun. Sebaliknya apabila diberikan ACE inhibitor, maka angiotensin 2 akan ditekan sedemikian rendahnya, sehingga akan terjadi peningkatan pressure natriuresis dan ekskresi natrium akan ditingkatkan. Hal ini akan berguna pada individu normal. Jadi pada beberapa individu di mana yang mempunyai asupan natrium yang tinggi, maka ini akan menekan angiotensin 2 dan akan terjadi peningkatan ekskresi natrium oleh karena pressure natriuresis akan ditingkatkan. Bagaimana hiperinsulinemia menyebabkan gangguan pada natriuresis? Dikatakan bahwa pada individu dengan yang mengalami resistensi insulin akan menyebabkan hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia ini dalam penelitian menunjukkan adanya penurunan ekskresi sodium dari urin dan ini terjadi secara cepat dalam waktu 60 menit.
Jadi apabila terjadi hiperinsulinemia, maka kapasitas natriuretik intrinsik akan terganggu sehingga akan mencetuskan hipertensi. Dan sekalian juga dikatakan bahwa kelainan tubular interstisial akan ikut menyebabkan short permanent hypertension. Hipertensi terdiri dari dua fase. Pada fase kedua, ini akan menimbulkan kerusakan pada sutra medulari dan daerah meduler. Sehingga akan terjadi injury di daerah peritubular berupa iskemi pada tubulus dan interstisium. Maka ini akan menyebabkan vasokonstriktor meningkat, vasodilator menurun, sehingga terjadi kelainan pada tubulus dan akan mengganggu tubuloglomerular feedback dan meningkatkan reabsorpsi natrium. Penurunan massa nefron juga ikut menurunkan natriuresis. Jadi pada tikus yang hipertensi ternyata terjadi jumlah penurunan nefron sebanyak 15%. Demikian juga pada mereka yang mengalami esensial hipertensi dengan eksesi sodium menunjukkan bahwa ada defisit nefron dan permukaan filtrasi glomerulus yang diturunkan sehingga kapasitas natriuresis akan menurun. CKD kita tahu juga terjadi penurunan massa ginjal sehingga akan terjadi gangguan kapasitas natriuresis. Bagaimana gangguan oleh regulasi RA sistem? Dikatakan bahwa bila kita asupan natrium meningkat, maka renal blood flow akan meningkat dan sebaliknya. Pada individu yang mengalami plasma renin activity yang normal atau tinggi, maka dia tidak bisa melakukan kompensasi perubahan renal blood flow terhadap perubahan sodium intake. Dengan demikian akan terjadi kapasitas natriuresis yang menurun dalam mengatur beban natrium. Dikatakan bahwa pada individu tersebut renin mengalami supresi dalam merespon asupan natrium dan infus angiotensin 2. Sihat sekalian, bagaimana pengaruh dari saraf simpatis terhadap gangguan natriuresis? Jadi, ginjal dari sentral juga menerima renal sympathetic nerve. Kerja saraf simpatis ini pada beta-1 reseptor akan meningkatkan pelepasan renin dan meningkatkan aldosteron yang akan bekerja dengan meningkatkan reabsorpsi natrium. Selain itu, saraf simpatis ini juga bekerja pada alfa-1 reseptor yang ada pada tubulus proksimal dan secara langsung akan meningkatkan reabsorpsi natrium. Jadi pengaruh daripada kerja saraf simpatis pada dua reseptor tersebut akan menimbulkan hipertensi. Di sisi lain, angiotensin yang terbentuk juga akan berpengaruh ke sentral sehingga akan meningkatkan aktivitas saraf simpatis. Jadi apabila asupan natrium meningkat, maka aktivitas saraf simpatis akan diturunkan dan ekskresi natrium akan ditingkatkan. Sedangkan apabila kita mengkonsumsi natrium yang rendah, aktivitas simpatik akan ditingkatkan untuk menurunkan ekskresi natrium. Saudara sekalian, sebagai akhir presentasi ini, kami ingin mengingatkan kembali himbauan dari WHO, rekomendasi kuat dari WHO, bahwa menurunkan asupan natrium merupakan prioritas untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh non-communicable disease, dan tentu saja penurunan asupan natrium ini akan menurunkan jumlah kematian yang disebabkan oleh hipertensi, cardiovascular disease, dan stroke. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nunuk Mardiana. Nah, untuk pembicara berikutnya adalah Profesor Palindungan Siregar. Profesor Palindungan Siregar itu spesialis penyakit dalam, konsultan, seorang guru besar dari FKUI, nefrologis ya, dan beliau juga kerja di Siloam Hospital Lipo Village. Prof. Palindungan Siregar akan bicara dengan topik Preventing Worsening Renal Function in Cardiorenal Syndrome. Untuk Prof. Palindungan, saya persilahkan. Selamat pagi para peserta INASH. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada panitia yang telah mengundang saya untuk berbicara dalam forum yang terhormat ini. Judul yang akan saya bawakan adalah Preventing Worsening Renal Function in Cardiorenal Syndrome. Pada prinsipnya mencegah gangguan fungsi ginjal pada cardiorenal syndrome. Sebelum kita memulai ke topik yang sebenarnya, saya awali dengan keseimbangan cairan dan elektrolit.
pada slide ini kita lihat bahwa total cairan tubuh pada manusia itu berbeda-beda sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan kita lihat di sini pada bayi 23% dari berat badannya terisi oleh air, dan pada usia lanjut 45% dari berat badannya terisi air, sedangkan pada usia yang masih muda, pada pria 60% dari berat badan, pada wanita tergantung dari berat badannya, kalau yang gemuk 40%, yang lebih kurus itu 50%. Ya, di dalam tubuh kita, cairan itu terletak di dalam dua kompartemen yang besar, yaitu kompartemen intraseluler dan kompartemen ekstraseluler. Kompartemen ekstraseluler terdiri dari dua bagian, yaitu intraarterial, vena, dan kapiler, dan di intersisium. Antara intrakapiler dengan intersisium ini dibatasi oleh membran yang permeabel, sedangkan antara intraseluler dan ekstraseluler dibatasi oleh membran yang semi permeabel, jadi hanya air yang mudah melaluinya. Dalam keseimbangan cairan, itu cairan tubuh kita diatur oleh dua regulasi, yaitu regulasi osmotik dan regulasi volume. Regulasi osmotik itu dipicu oleh osmolalitas plasma, sedangkan regulasi volume dipicu oleh volume sirkulasi efektif. Hasil akhir dari regulasi osmotik adalah ekskresi air melalui ADH, antidiuretik hormon, dan asupan air melalui rasa haus. Pada regulasi volume, hasil akhir adalah pengeluaran natrium atau ekskresi natrium melalui ginjal. Ini adalah cara pengaturan cairan dalam tubuh. Ini volume regulasi dipicu oleh arterial efektif volume, dan yang kedua regulasi osmotik dipicu oleh osmolalitas plasma. Yang kedua-duanya ini akan membuat water balance. Ada dua istilah di dalam ilmu cairan, yaitu dehidrasi dan hipovolemia. Dehidrasi itu adalah pengurangan air di dalam tubuh tanpa merubah kadar natrium dan kalium. Kita lihat pada dehidrasi itu akan terjadi hipernatremia, jadi natrium meningkat. Dan hipernatremia ini adalah merupakan salah satu tanda dari adanya dehidrasi dalam tubuh. Yang kedua adalah hipovolemia. Pada hipovolemia ini adalah cairan itu akan berkurang dari dalam tubuh. Cairan itu adalah air plus solut, ya, yang berkurang dalam tubuh, yang kalau berlangsung berat itu akan menimbulkan hipotensi atau shock. Pada keadaan hipovolemia itu kadar natrium normal, tidak seperti pada dehidrasi kadar natrium meningkat. Kita masuk ke cardiorenal syndrome. Cardiorenal syndrome itu adalah gangguan timbal balik antara ginjal dan jantung, dan dibagi atas 5 tipe, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Untuk jelasnya, pada cardiorenal syndrome pada tipe 1 itu disebabkan oleh adanya gangguan jantung yang akut, akut heart failure, akut coronary syndrome, atau cardiogenic shock. Hal ini yang akan menimbulkan gangguan pada ginjal, yaitu gangguan ginjal akut atau akut kidney injury. Pada tipe 2, ini adalah adanya gangguan jantung yang kronik yang menimbulkan gangguan ginjal yang kronik. Pada tipe 3, itu dimulai dari adanya akut kidney injury, ya gangguan ginjal akut yang akan menimbulkan gangguan pada jantung akut. Sedangkan pada tipe 4 itu oleh gangguan penyakit ginjal kronik yang akan menimbulkan gangguan pada jantung yang kronik. Pada tipe 5 itu adalah gangguan sistemik seperti sepsis, amyloidosis,
SLE atau diabetes mellitus yang akan menimbulkan gangguan pada jantung atau pada ginjal. Ya, ini adalah secara patofisiologi bahwa adanya gangguan pada jantung itu akan meningkatkan tekanan vena renalis yang akan menimbulkan kerusakan pada ginjal. Bisa juga melalui cardiac output yang menurun. Pada panah yang hijau ini, cardiac output yang menurun yang menyebabkan sistem RA akan meningkat sehingga terjadi vasokonstriksi di ginjal dan mengakibatkan gangguan pada ginjal. Ini adalah secara umum pada cardiorenal syndrome terjadinya gangguan pada jantung, volume depresi yang menimbulkan gangguan dari ginjal. Dan yang kedua adalah peningkatan tekanan vena yang menyebabkan kongesti dari ginjal dan akhirnya menurunkan fungsi ginjal. Dan yang ketiga adalah akibat dari aktivasi neurohormonal yang akan menimbulkan gangguan pada ginjal. Ya, pada gagal jantung itu akan terjadi peningkatan dari arginin vasopressin atau antidiuretik hormon akibat adanya pemicu dari akibat dari renal dari peningkatan dari RA sistem yang akan menimbulkan renal iskemi dan renal failure. Ya, adanya peningkatan arginin ADH pada gangguan gagal jantung. ADH ini itu bekerja di ductus colligentus yang akan merangsang aquaporin 2 untuk menempel di dinding lumen dari ductus colligentus, yang ini akan menyebabkan air dari lumen ductus colligentus akan masuk ke sirkulasi sistemik. V2 reseptor ini, yaitu tempat di mana ADH bekerja, vasopressin bekerja, itu dapat dihambat kerjanya oleh V2 reseptor antagonis atau obat yang kita ketahui adalah Samska, itu merupakan V2R antagonis yang akan menghambat kerja ADH sehingga tidak terjadi channel-channel air di lumen ductus colligentus, lumen tubulus ductus colligentus, sehingga air tidak bisa masuk, sehingga banyak air yang dibuang melalui ginjal. Vasopressin ini peranannya di dalam gagal jantung itu dapat menimbulkan gangguan pada ginjal seperti yang kita lihat pada gambar ini akibat cardiac output yang menurun. Ya, vasopressin ini juga dapat mengganggu jantung melalui V1A dan melalui V2 reseptor. Ini akan mempercepat progresi dari gagal jantung. Untuk kita ketahui bahwa pada gagal jantung itu volume air meningkat di dalam tubuh, sehingga untuk mengatasi tingginya volume air cairan ini, kita biasanya memberikan diuretik untuk mengurangi cairan di dalam tubuh pasien. Ya. Dan yang diakui sampai sekarang bahwa tolvaptan itu sangat dianjurkan untuk dipakai karena dapat mengurangi cairan tanpa merusak fungsi ginjal. Ya, dari penelitian-penelitian yang dilakukan bahwa penurunan cairan dalam tubuh dari pasien dengan gangguan jantung itu dengan memakai tolvaptan itu akan menurunkan cairan tanpa mengurangi volume cairan intravaskuler. Ini adalah bagaimana patofisiologi akan terjadinya edema pada gagal jantung, di mana air yang banyak di intravaskuler akan keluar ke interstisium, sehingga terjadi edema. Nah, dengan memakai V2 reseptor antagonis atau Samska, itu air akan dikeluarkan dari tubuh pasien, akan tetapi osmolalitas di dalam vaskuler akan meningkat. Ya, ini adalah penelitian-penelitian yang mencoba menarik air ke dalam intravaskuler
pada pasien-pasien dengan gagal jantung, yaitu dengan memakai natrium yang hipertonik, tapi sampai saat ini masih belum cukup buktinya. Ya, pemakaian tolvaptan atau SAMSCA atau V2 reseptor antagonis ini pada gangguan jantung dan chronic kidney disease itu sangat baik, di mana dapat mengurangi gangguan fungsi ginjal karena volume cairan intravaskuler yang tetap. Ya, jadi pada prinsipnya tolvaptan atau V2 reseptor antagonis atau SAMSCA tadi itu akan meningkatkan osmolalitas plasma yang tidak mengurangi volume cairan di intravaskuler, akan tetapi mengurangi cairan di jantung yang tidak mengganggu gangguan pada ginjal. Serum osmolality ini bisa dapat diperiksa dengan melihat apakah V2 reseptor antagonis yang kita berikan itu bekerja dengan baik dengan peningkatan dari osmolalitas serum. Ya, ini penelitian lain juga yang membuktikan bahwa penggunaan tolvaptan itu dapat mencegah gangguan ginjal akut pada pasien dengan akut heart failure. Ini juga penelitian lain yang membuktikan bahwa mereka yang diberikan tolvaptan dan mereka yang tidak diberikan tolvaptan itu penurunan fungsi ginjal pada mereka yang diberikan tolvaptan itu lebih terjaga. Ya, ini secara keilmuannya bahwa tolvaptan itu adalah suatu aquaresis, jadi dia hanya membuang air tanpa solut sehingga terjadi hiperosmolalitas. Akibat hiperosmolalitas itu air akan masuk ke intravaskuler. Akibat air masuk ke intravaskuler, volume intravaskuler tetap normal, renal blood flow tetap normal, ini akan membuat fungsi ginjal tidak turun. Akan tetapi dengan aquaresis ini, itu volume cairan tubuh akan berkurang, sehingga ini membantu perbaikan dari fungsi jantung. Ini kelebihan dari tolvaptan, di mana dia bersifat aquaresis tanpa mengganggu fungsi ginjal dengan pengeluaran volume cairan tubuh yang lebih banyak. Ini adalah kontraindikasi pemakaian tolvaptan. Jadi ada anuria, hipovolemi, pregnancy, itu tidak boleh diberikan. Ya, secara kesimpulan bahwa cardiorenal syndrome itu adalah suatu gangguan yang kompleks yang sering terjadi di dalam klinik, memerlukan approach yang baik di dalam menjaga jantung dan menjaga fungsi ginjal juga. Dan vasopressin itu adalah mempunyai peranan penting dalam cardiorenal syndrome. Dan pemberian V2 reseptor antagonis atau tolvaptan itu akan dapat menjaga fungsi ginjal dan jantung dengan peningkatan volume urin tanpa mengganggu jantung dan tanpa mengganggu ginjal dan memperbaiki fungsi dekongesti yang terjadi pada jantung. Ya, tolvaptan itu mengurangi volume dengan tetap menjaga volume intravaskuler tetap normal. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan ini akan menambah pengetahuan kita. Terima kasih Prof. Parlindungan atas presentasinya. Berikutnya adalah pembicara Dr. Siti Elkana Nauli. Beliau adalah spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan yang dari FKUI dan bekerja juga di non-invasive diagnostik di Tangerang General Hospital. Judul presentasi Dr. Siti adalah A Novel Aquaretic in Acute Compensated Heart Failure Management. Untuk Dr. Siti, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara moderator, teman sejawat semuanya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman, pagi ini saya akan membahas mengenai konsep novel aquaretic pada tata laksana acute decompensated heart failure. Ini adalah kurikulum vitae saya adalah dokter kardiologis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Nanti kita akan membahas sedikit mengenai prolonged congestion, bagaimana impact-nya terhadap prognosis, dan kemudian apakah dengan melakukan evaluasi terhadap kongesti memiliki efek terhadap outcome pasien-pasien kita, dan yang terakhir tentunya bagaimana melakukan terapi dekongesti yang efektif untuk pasien-pasien kita. Prolonged congestion, apakah memiliki impact terhadap prognosis pasien heart failure? Maka jawabannya adalah ya. Kita mempunyai 2 endpoint yang harus kita capai pada pasien-pasien dengan heart failure. Yang pertama adalah heart failure endpoint, di mana kalau data menunjukkan bahwa kongesti atau kita masih menyisakan kongesti yang sifatnya berkepanjangan, maka progresivitas dari gagal jantung pasien itu akan terjadi semakin cepat. Dan yang kedua adalah dalam hal end organ endpoint, di mana organ seperti ginjal dan liver itu sangat sensitif terhadap penurunan perfusi yang diakibatkan oleh systemic venous congestion pada heart failure. Sehingga 2 faktor ini itu harus diperhatikan ketika kita melakukan terapi pada pasien gagal jantung. Nah, di satu sisi adalah pemilihan terapi itu harus adekuat. Harus membedakan 2 konsep. Yang pertama adalah volume redistribution. Ataukah pasien kita ini dalam kondisi volume overload. Katakanlah kalau pasien itu dengan acute hypertensive heart failure, di mana kita tidak menemukan adanya bukti volume overload yang nyata seperti UDEM ataupun ASI-tes, maka ini biasanya disebabkan oleh peningkatan secara cepat left ventricle and diastolic pressure-nya pasien. Sehingga pemilihan agen pertama yang kita gunakan adalah golongan vasodilator. Nah, sedangkan pada kasus-kasus yang terjadi volume overload, itu terjadi penumpukan cairan di third space ataupun di intravaskuler yang terjadi secara cepat, dan biasanya pasien-pasien ini sudah memiliki riwayat chronic heart failure sebelumnya. Maka pada kasus volume overload yang nyata, pemilihan agen diuretik merupakan prioritas utama di samping pemberian vasodilator. Namun harus diingat bahwa prolonged congestion pada kasus heart failure bukan hanya disebabkan karena masalah intake cairan semata, tetapi juga dia diperburuk dengan adanya overactivity dari neurohumoral seperti sympathetic nervous system, RAS system, kemudian endothelin, dan beberapa faktor proinflamasi yang terjadi secara terus-menerus pada kasus heart failure. Mengenai residual congestion, kita bisa lihat dari analisis substudinya Everest Trial yang mendapatkan bahwa pasien dengan residual congestion yang masih nyata di garis yang ungu ini, meskipun dia memiliki fungsi ginjal yang masih cukup baik, maka prognosisnya akan tetap lebih buruk dibandingkan dengan pasien yang tidak dalam kongesti atau yang minimal congestion meskipun fungsi ginjalnya sudah mulai sedikit terganggu. Hal ini ternyata dijelaskan oleh teori cardiorenal congestion yang menjelaskan bahwa perburukan fungsi ginjal pada kasus prolonged congestion ternyata bukan disebabkan oleh penurunan filling atau tekanan perfusi ke organ ginjal, tetapi lebih disebabkan karena kongesti ginjal yang terjadi secara berkepanjangan. Jadi bukan mostly disebabkan karena penurunan curah jantung yang menyebabkan penurunan perfusi ke renal, tetapi justru disebabkan karena kongesti pada sistem venous yang ada di renal itu sendiri. Nah, permasalahannya adalah ketika kita melakukan terapi dekongesti, kita harus mengenal konsep yang disebut tissue congestion dan intravascular congestion pada gagal jantung. Pada tissue congestion itu terutama
cairan berada di third space. Intravaskulernya kadang-kadang tidak ada masalah. Kemudian ada spektrum lain, yaitu terjadinya intravascular congestion yang tanpa disertai dengan tissue congestion. Tetapi pada sebagian besar pasien-pasien dengan gagal jantung umum